Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Abdul Halim Subhar, dan yang terhormat pula kepada sahabat-sahabat teman-teman S3, izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyajikan salah satu materi dari mata kuliah kepemimpinan spiritual, yakni dengan tema spiritualitas dan agama. Pak Tamam, mohon slide-nya. Slide-nya Pak Tamam. Atau saya ya Pak? Oh ya, sip. Dimulai dari awal Pak. Halo Pak Tamam. Cek. Saya Pak Tamam. Udah bisa. Suaranya Pak Tamam. Suaranya Pak Tamam. Terus saya nggak bisa nge-share materi. Kalau sumpah Pak Tamam nggak bisa, biar saya nge-share. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Spiritualitas dan agama. Kata pengantar Pak Tamam. Spirituality atau dalam bahasa Inggris disebut spirituality dan religiosity. Secara historis, pada awalnya kedua terminologi ini tidak menjadi persoalan karena agama yang menjadi dasar dari religiositas dianggap sebagai konstruk yang broadband atau luas, mencakup aspek individual dan institusional, juga aspek fungsional dan substantif menurut Pargeman. Pemisahan agama dan spiritual ini berawal dari berkembangnya paham sekulerisme di Barat sejak pertengahan abad 19 saat institusi agama mulai kehilangan pengaruhnya. Sebagaimana contoh dalam pemerintahan kekhalifahan Ottoman yang pada tahun 1930 itu ambruk, yang kemudian diganti menjadi negara sekuler yang kemudian menjadi negara Turki ketika itu. Itu bentuk dari mulainya agama, institusi agama itu mulai kehilangan pengaruhnya. Begitu. Lanjut, agama. Gambaran agama itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Mendefinisikan agama itu. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari akar kata agama itu sendiri. Agama, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta. A yang bermakna tidak dan gama yang bermakna kacau. Dengan demikian, agama berarti aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif yang lain, dalam bahasa Arab, agama itu bermakna ad-din. Ad-din menurut Ibnu Manzur al-Ifriqi di kitab Lisanul Arab dikatakan berasal dari kata ad-dan yang bermakna hutang. Jadi ad-din bermakna sesuatu yang harus dipenuhi dan ditunaikan. Sebagaimana kata juga dalam perspektif bahasa Inggris, religion. Religion itu berasal dari kata religer yang berarti mengikat erat-erat. Seperti itu. Itu dalam perspektif akar kata. Yang kedua, bisa juga bermakna paradigma. Pola ini biasanya digunakan untuk mengatasi kesulitan pendefinisian secara deskriptif.
melalui penunjukan langsung terhadap contoh yang disebut paradigma. Jadi jika agama itu kemudian sulit dideskripsikan, maka kemudian contoh dalam ada sebuah pertanyaan, apa itu agama? Maka jawabannya adalah agama adalah seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut Pak Tamam. Yang ketiga, pola perlambangan atau tactical definition. Menurut Lewis, pola perlambangan ini adalah sejenis ungkapan atau perlambang yang sama sekali tidak merujuk pada pengertian istilah yang dimaksud dan biasanya dimaksud untuk memunculkan kontroversi. Contoh, sebuah perkataan Marx dalam bukunya Das Kapital, dia mengatakan bahwa agama itu candu. Bahasa candu itu kan tidak sesuai dengan definisi awal agama. Jadi itu menurut Lewis seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat, secara deskripsi atau working definition. Yang dimaksud deskripsi di sini adalah menurut Lewis definisi yang mencoba mendeskripsikan sifat-sifat dari sesuatu yang dimaksud. Misalnya, definisi yang diajukan oleh Taylor yang merumuskan agama sebagai kepercayaan terhadap wujud spiritual, atau definisi George Galloway yang merumuskannya sebagai keyakinan manusia pada sebuah kekuatan yang melampaui dirinya, kemana ia mencari pemuasan kebutuhan emosional dan mendapatkan ketenangan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian. Seperti itu. Lanjut Pak Tamam. Ciri-ciri agama. Menurut Zimbauer dan Pergemen dalam jurnalnya Religiousness and Spirituality mengatakan bahwa sifat agama itu ada dua. Ciri-ciri agama itu ada dua. Yang pertama, fungsional dan institusional. Yang dimaksud fungsional, ini salah Pak. Formal maksudnya. Formal dan institusional. Yang dimaksud formal, bahwa agama itu memiliki peraturan-peraturan yang sah, aturan-aturan yang sah. Contoh ketika kita beragama Islam, maka di sana kita harus mengikuti aturan untuk melakukan syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya institusional. Dikatakan bahwa yang dimaksud institusional itu bahwa agama itu memiliki kelembagaan. Seperti itu. Lanjut Pak Tamam. Klasifikasi agama. Kita berbicara masalah klasifikasi agama. Menurut Emil Durkheim dalam bukunya On Morality and Society, dikatakan bahwa agama itu ada dua. Yang pertama agama wahyu atau revealed religion. Yang kedua adalah agama budaya atau culture religion. Dalam perspektif yang berbeda, dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani, beliau memiliki istilah lain dengan bahasa bahwa agama itu, paham keagamaan itu dibagi menjadi tiga, yakni ad-din, yang kedua al-millah, yang ketiga adalah nihlah. Nah, agama wahyu itu diistilahkan menurut Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani dengan istilah al-millah. Dalam Al-Quran biasa kita kenal dengan istilah millatu Ibrahim. Yang kedua, agama culture itu dalam bahasa Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani diistilahkan menjadi nihlah atau agama budaya. Perbedaan dari agama budaya dan agama wahyu itu ada pada bahwa agama wahyu itu adalah agama yang diturunkan dari langit. Dalam bahasa yang ditulis oleh Karen Armstrong dalam buku The History of God itu dikatakan bahwa bahasa agama wahyu itu dikatakan agama Semitik
atau agama langit begitu. Sedangkan agama budaya itu agama yang murni hasil olah rasa dan karsa manusia seperti itu. Contoh seperti Hinduisme, Buddhisme dan Taoisme dan lain sebagainya. Lanjut Pak Tamam. Cek Pak Tamam, lanjut Pak Tamam. Nah, kita beranjak kepada istilah spiritual atau spiritualitas atau spiritualitisme. Kata spiritualitas itu mengacu kepada kosakata Latin spirit atau spiritus yang berarti nafas. Adapun kata kerja spirare yang berarti untuk bernafas berangkat dari pengertian etimologis ini, maka untuk hidup adalah untuk bernafas dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Menurut KBBI, spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan. Spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan. Jadi intinya spiritualitas itu berhubungan dengan urusan kejiwaan dan kerohanian. Pada out of the box, keluar dari tema, sekilas spiritualitas pada era sekarang itu menjadi agama tersendiri yang digagas oleh Alan Blavatsky yang kemudian menggagas agama New Age atau era baru, yaitu agama spiritualitas yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ini ada bukunya yang ditulis oleh James Redfield, The Ten Insight. Seperti ini. Di sini kita bisa mengetahui tentang agama New Age begitu. Nah, lanjut Pak Tamam. Nah, ciri-ciri spiritualitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, spiritualitas itu personal. Yang kedua, sesuai dengan fungsional. Apa yang dimaksud bahwa spiritualitas itu merefleksikan, diasosiasikan sebagai pengalaman personal dan bersifat fungsional. Merefleksikan upaya individu untuk memperoleh tujuan dan makna hidup. Jadi murni individu seperti itu. Inti spiritualitas, jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah tentang persatuan, kebenaran, tanggung jawab pribadi, pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Yang paling penting, spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas-realitas menjadi kebijaksanaan yang hidup dalam hukum alam semesta, sehingga kita dapat berkembang secara rohani dan kembali ke penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut slide berikutnya Pak Tamam. Spiritual diri kita adalah diri sejati, bukan tubuh kita. Tubuh hanya sebagai kendaraan bagi jiwa kita. Pengalaman-pengalaman negatif dan positif dapat membantu jiwa kita berkembang ke arah mana yang akan ditempuh dalam perjalanan hidup ini. Lalu kemudian lanjut Pak Tamam, slide berikutnya. Nah, kemudian apa relasi spiritual dan agama? Relasi spiritual dan agama bahwa pada akhirnya spiritual itu akan menjadi nilai-nilai yang masuk kepada nilai-nilai akhlak yang baik yang masuk dalam nilai-nilai agama tersebut, yang kemudian pada akhirnya menjadi manusia yang baik dan beradab. Contoh kita bisa temukan dalam sebuah kaidah Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an, salah satu orang yang beragama atau hubungan agama dengan spiritual itu dalam
surat Al-Hujurat itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah engkau mengolok-ngolok, qaumun min qaumin, kaum satu dengan kaum yang lain. Itu bentuk dari bahwa sebagai seorang yang beragama dan memiliki spiritual yang baik, kita tidak boleh mengolok-ngolok orang selain kita, seperti itu. Itu bentuk bahwa relasi spiritual dan agama itu menjadikan manusia yang baik dan beradab, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi tentang spiritualitas dan agama. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam bertutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dipimpin diskusinya Pak Isom. Ya, mungkin ada pertanyaan atau unek-unek dari sahabat-sahabat sekalian. Monggo Pak Sandiko. Udah ada Pak Sandiko. Saya mau bertanya, halo. Monggo Pak. Gini Pak, masalah agama dan beragama gini. Bukan belakangan, udah lama. Kementerian Agama itu sangat mensosialisakan namanya moderasi beragama, begitu Pak. Nah, cocok. Moderasi beragama. Nah, para radikalis itu kebanyakan mereka melakukan hal-hal yang radikal itu karena mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya agama seperti yang sampean share tadi di slide terakhir. Nah, bagaimana sebenarnya moderasi beragama ini agar bisa diterima begitu kan oleh semua agama tersebut? Itu caranya bagaimana Pak? Karena selama ini adanya pertentangan itu masih saja terjadi di kalangan orang-orang yang beragama. Itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya. 2 pertanyaan. Nanti bisa lanjut. Monggo pertanyaan kedua. Ya. Pak Isom. Masuk. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan yang menjadi pembahasan kali ini tentang spiritualitas dan agama. Ini kalau saya memahami di sini spiritualitas dan agama itu merupakan agama itu merupakan bagian dari spiritualitas. Kemudian ketika membahas ke spiritual agama, kita kaitkan dengan kepemimpinan dalam pendidikan khususnya, maka di sini perannya itu menjadi 2 hal yang berbeda, atau ini merupakan satu kesatuan. Itu terima kasih dari saya. Kurang jelas Bu, suaranya putus-putus. Oh gitu, oke. Pembahasan tentang spiritualitas dan agama itu kalau saya pahami adalah agama itu merupakan bagian dari spiritualitas itu. Ya, jelas Pak Isom? Ya. Oh iya, oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan
manajemen pendidikan Islam, maka kedua hal tersebut apakah menjadi sebuah kesatuan atau terintegrasi, ya, spiritualitas dalam kepemimpinan pendidikan, ataukah itu menjadi dua hal yang berdiri sendiri atau berbeda. Nih, ketika dikaitkan dengan manajemen spiritual atau manajemen pendidikan, maaf. Ya. Terima Ya. kasih, itu aja. Jadi yang pertanyaan Ibu itu terkait masalah hubungan antara agama spiritual dengan kepemimpinan gitu ya, Bu? Betul ya, Bu? Kalau saya Antara tangkap. spiritual dan agama itu apakah berdiri sendiri-sendiri? Adakah manajemen religi dan manajemen spiritualitas, atau manajemen religi itu masuk dalam manajemen spiritualitas? Manajemen religi, manajemen spiritual. Ya, saya tampung dulu, Bu. Oke. Manajemen religi sama manajemen spiritual. Siap. Ya. Yang pertama terkait masalah moderasi beragama bisa diterima apa tidak. Begini Pak Tamam. Sejak dulu kalau kita flashback ke sejarah, bahwa ada dua paham atau ada dua mazhab garis lurus atau garis moderat dengan garis keras. Dan itu realitas yang tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Contoh dalam zaman sahabat kita kenal dengan istilah khawarij. Sedangkan yang pihak khalifah atau Sayyidina Ali itu golongan-golongan yang moderat atau ausatuha khair gitu. Nah, sejak dulu memang seperti itu. Dua golongan ini menjadi golongan yang selalu bertentangan sejak Islam itu berdiri begitu. Nah, kalau ngomong masalah bagaimana cara moderasi beragama bisa diterima, ya kita kembali kepada istilah atau mahfudhot yang pernah diutarakan oleh Muhammad Ghazali. At-thariqatu ahammu minal madah, kan begitu. Metode itu lebih penting daripada konten, kan seperti itu. Jadi bagaimana metode yang baik dalam menyebarkan moderasi agama itu. Seperti itu, Pak. Karena ngomong dominasi seperti ini Pak. Tidak bisa kita itu kemudian menghilangkan salah satu dari dua grup ini, Pak. Dari dua mazhab ini, mazhab garis keras dengan mazhab moderat. Seperti itu. Bagaimana Pak Tamam? Halo Pak Tamam? Tidak kedengeran Pak Tamam. Halo? Lanjut. Oke. Halo? Lanjut Pak. Ya. Waktunya mau habis. Ya. Oh ya, mungkin ada jawaban yang lain? Mungkin Bu Lulu sudah mulai bergejolak untuk menjawab. Atau Pak Cori terkait moderasi agama ini bisa diterima, bagaimana cara agar moderasi beragama bisa diterima oleh khalayak masyarakat? Ya, saya sedikit juga menambahkan Pak Isom. Jadi mulai periode kementerian sebelum ini ya, era sebelum Pak Fahru Razi yang sekarang ini, itu kan memang yang menjadi spirit dari satu seminar ke seminar yang lain yang disampaikan oleh Menteri Agama adalah berkaitan dengan moderasi agama. Moderasi agama yang perlu dikembangkan tidak hanya
dalam hal ini konteks pesantren, tapi juga perguruan tinggi, di mana diyakini bahwa penyebaran bukan agama-agama ya, penyebaran agama yang perspektifnya itu adalah radikalisme, itu sudah masuk ke kantong-kantong perguruan tinggi, tidak hanya di perguruan tinggi umum, tapi juga sudah mulai masuk ke perguruan tinggi IAIN, UIN bahkan itu kan. Itu. Jadi jika kemudian yang dikembangkan adalah paham-paham radikalisme yang kemudian sepertinya juga keluar dari moderat itu, ini akan menyebabkan terhadap disintegrasi bangsa. NKRI akan pecah kembali, sehingga ketika kemudian yang ditengahkan adalah radikal itu, dan ini sudah mulai kelihatan riaknya sekarang gitu kan, di mana-mana kemudian menjadi isu penting di Kementerian Agama yang berkaitan dengan isu-isu moderat itu yang dikembangkan, termasuk juga NKRI yang beberapa masjid-masjid perguruan tinggi taruhlah itu sudah dikuasai katakanlah paham ini, dan itu saya kira datanya bisa kita lihat di media sosial itu. Oleh karenanya sahabat-sahabat, saya kira penting dalam perspektif ini ya, kajian hari ini itu walaupun yang disampaikan Pak Isom katakanlah susah dihindari karena dua kubu itu memang berseberangan, tapi paling tidak sesuai dengan materi kuliah kita, paling tidak paham moderat itu tentu harus diketengahkan dengan berbagai perspektif ya, dengan berbagai metode seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber, seperti kemudian bagaimana kemudian konstruksi pola pemikiran mahasiswa kita taruhlah kemudian dalam memahami keagamaan itu benar-benar dalam kajian-kajian yang moderat tadi. Saya kira Pak Isom lebih paham ya, kajian-kajian yang moderat itu yang bisa disampaikan kepada mahasiswa kita, sehingga tidak kemudian memiliki ekstremisme dalam pemahaman terutama keagamaan. Karena kita memahami di berbagai diskusi-diskusi adalah agama yang paling mudah untuk menyulut konflik ya, daripada ras gitu kan. Agama itu paling mudah dalam menyulut konflik di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga mengiring masyarakat dalam hal perspektif tentang keagamaan itu sendiri. Oleh karenanya metode itu saya setuju, termasuk katakanlah kalau di Ma'had Ali itu kan ada manhajul fikr, bagaimana kemudian metodologi berpikir yang menggunakan istinbat hukum Islam dengan pendekatan-pendekatan usuli dan dengan pendekatan-pendekatan juga fikih tematik yang dikembangkan katakanlah di perguruan tinggi pesantren itu yang dikembangkan. Saya kira itu sekedar masukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cori. Sebentar, saya tanya dulu ya. Makalah yang ditulis Mas